USG friends, our young future Nobel scholar. Apa kabar semuanya? Hope everyone is always healthy and always excited about studies and excited to reach the future. Selamat datang di acara podcast USG Education. Melalui acara ini kami harap Bapak, Ibu, teman-teman, dan para hadirin sekalian bisa mendapatkan wawasan berharga tentang pengalaman kuliah ke luar negeri dan bagaimana cara mendapatkan gelar sarjana internasional dengan lebih hemat waktu dan lebih hemat biaya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mahasiswi yang sedang kuliah di luar negeri. Saya Rimel Ristian Dewi dan bersama saya sudah hadir Ramania Syafitri Gumai Putri yang saat ini sedang berkuliah di jurusan Communication and Information Studies, University of Groningen, Belanda. Hai Ramania. Halo. Hi, how are you? I'm good. Okay. Thank you so much for being here. Thank you. Alright, mungkin silakan menyapa USG friends terlebih dahulu. Oke, halo semua USG friends. Nama aku Ramania atau you can call me Raya. Aku sekarang kuliah di University of Groningen di Belanda, ngambil jurusan Communication and Information Studies. I'm currently on my third year and hopefully my final year. So, looking forward to that. Oke, alright. Sebelum kita mulai ngobrol nih Ramania, aku ingin sharing sedikit dulu ya mengenai USG Education. Oke. Jadi nih ya teman-teman atau USG friends, USG Education itu merupakan world class education provider di Indonesia. Ibaratnya one stop solution. Kenapa? Karena bagi yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, sebenarnya nggak perlu pusing-pusing lagi cari tempat studi di sana-sini. Tinggal ikut USG Education melalui program-program unitnya, mulai dari persiapan bahasa, proses pembelajaran akademik hingga placement di universitas luar negeri. Semua tuh bisa didapat di USG Education dan semua bisa dimulai di Jakarta terlebih dahulu, mulai dari jenjang SMA hingga kuliah. Dan USG Education itu berlokasi di 4 lokasi kampus, ada di Pondok Indah, Kelapa Gading, PIK, dan BSD. Oke, program yang tersedia tuh banyak banget ya teman-teman. Ada yang pertama ada Uniprep Junior College, UJ atau UJC BTech. Program setara SMA melalui kurikulum BTech Level 2 dari Inggris. Untuk program ini, student belajar hanya dalam waktu 12 bulan aja di Jakarta, lalu student dapat melanjutkan ke program foundation atau diploma lalu berangkat kuliah ke luar negeri. Yang kedua, itu ada program Uniprep yang merupakan UNSW Foundation Studies di Indonesia sejak tahun 1994. Selain itu, ada program UIC College yang merupakan program diploma dari BTech Pearson Inggris. Lalu UIC College juga memiliki program tahun pertama perkuliahan dari University of Technology Sydney atau UTS, di mana teman-teman itu bisa melanjutkan ke UTS di tahun keduanya. Dan tahu nggak sih, nggak cuman ke UK atau Australia, tahun 2020 lalu UIC College juga meluncurkan program American Degree Transfer Program bekerja sama dengan Taylor's University Malaysia. Jadi lewat program UIC College, siswa bisa studi dulu di Jakarta selama 1 sampai 2 tahun dan melanjutkan ke tahun ketiga dan keempatnya di luar negeri. Jurusan yang disediakan juga banyak banget ya variasinya, mulai dari physical science, business, IT, hingga music production. Dan jurusan yang akan dibuka di tahun ini adalah jurusan communication. Nah, berkaitan sekali nih dengan program Diploma of Communication yang akan dibuka di tahun ini, Ramania atau Raya akan sharing pengalamannya nih kuliah jurusan communication di luar negeri. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya USG friends. Oke, Raya, mau tahu dulu dong nih, sejak kapan sih dan mengapa nih kamu memiliki cita-cita untuk kuliah di luar negeri? Kalau ditanya sejak kapan, mungkin bisa dibilang udah dari kecil sih sebenarnya, karena kayaknya perlahan tuh udah ditanam kalau di luar negeri tuh seru, lebih pengalamannya baru, itu kayaknya as I grow up tuh ya terus dimotivasi sudah kayak Korea di luar negeri gitu. Dan kalau ditanya kenapa, ya mungkin kalau untuk aku pribadi, untuk apalagi di Indonesia sendiri, kayaknya kuliah di luar negeri itu privilege banget gitu, karena kayaknya kalau di luar negeri tuh ya lebih banyak mencari pelajaran, nggak cuma akademis doang gitu, banyak hal-hal non akademis yang bisa kita ambil juga. Dan kalau dulu kan program-programnya juga nggak banyak yang di sini terbatas, di luar negeri mungkin lebih banyak dan segala macam. Tapi kenapa interested di luar negeri? Untuk kultur yang beda dan pengalaman baru dan kehidupan university yang mungkin beda sama yang kalau bisa didapatkan di sini gitu sih paling. Oh, oke. Jadi orang tua mendukung banget nih ya kamu ke luar negeri. Oke. Dukungannya selain tadi kan memberikan motivasi nih ke kamu dari kecil gitu. Terus dukungannya apa lagi yang kamu rasakan?
dukungannya mungkin kalau dari sisi akademis mungkin di-push terus untuk ya udah kamu mau kuliah di luar negeri, ya udah kamu siapinnya yang benar gitu. Misalkan dari SMA, kalau aku sendiri aku pas SMA akhirnya dimasukin ke sekolah yang kurikulum internasional biar terlatih, ntar ke universitinya ya pas gitu, udah ngerti sistemnya, bahasanya, segala macamnya tuh lebih terlatih. Terus ya motivasinya paling selalu didukung aja sih, didengerin misalkan oh aku interested di sini ada program ini di luar ini ya itu lebih terbuka lah untuk dengerin opportunity yang ada di luar gitu. Oke. Jadi tadi kamu udah nyiapin sekolah dulu SMA internasional gitu, step-stepnya gitu. ya. Terus apa lagi nih? Jadi pertanyaannya adalah apa yang pertama kali nih kamu persiapkan untuk bisa meraih cita-cita kuliah di luar negeri itu? Yang pertama kali dilakukan mungkin bisa dibilang sih mulainya dari hal kayak masuk SMA berbasis internasional misalkan. Karena kan mungkin kalau misalkan tidak di sekolah yang seperti itu, takutnya kan bisa aja kaget dengan kebiasaan rutin sekolah di luar, itu kan beda kan. Jadi mungkin bisa dibilang itu sih. Terus pastinya juga research lah, banyak research, banyak cari tahu, banyak tanya-tanya ke alumni kah atau ke kerabat, teman, dan orang-orang yang mungkin udah punya pengalaman di luar. Paling itu sih, just gather as much insights as possible. Dan research itu sih paling yang membantu banget menurut aku. Oke. Terus kalau jurusannya, kenapa pilih jurusan communication? Kenapa pilih communication? Menurut aku sih komunikasi sendiri itu it's one of the things that is very general and can be applicable to almost a lot of things lah. Dan kenapa belajar komunikasi? Karena I feel like kalau misalkan kamu menguasai ilmu komunikasi, kamu mengerti nih komunikasi itu sebenarnya nggak segampang itu loh, nggak cuman ngomong, nggak cuman verbal, karena banyak banget aspek detailnya tuh banyak banget sebenarnya. Dan itu untuk audiensnya berbeda-beda juga. Jadi walaupun kedengaran simpel nih, aduh komunikasi doang, tapi sebenarnya it's very in depth, it's very detailed, dan eventually bisa dipakai di banyak career path dan banyak opportunity lah. Oke, kamu tadi udah tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Oke, ada perbedaan nggak dari cara kamu berkomunikasi nih dulu sebelum belajar komunikasi sama sekarang udah di tahun ketiga? Mungkin kalau misalkan verbally ngomong gitu nggak drastis mungkin, tapi menurut aku improve banget di critical thinking dan misalkan nulis, terus juga analyzing text and segala macam teks yang non verbal itu untuk ngelihat dan understandingnya tuh lebih gampang, lebih make sense gitu, lebih ternyata misalkan segampang kalimat gini tuh beda loh kalau misalkan dituker, atau kalau misalkan ngebahas misalkan marketing communication, itu tuh banyak detail-detail tuh banyak. Jadi mungkin kalau misalkan my personal communication skills, I think itu sendiri it grows beyond the program, kayaknya it evolves as I grow myself. Tapi lebih in terms of professional sih paling lebih critical dan lebih ngerti aja, lebih wawasannya lebih banyak lah. Wawasannya yang pasti lebih luas ya, dan cara menentukan kata atau kalimat itu mungkin lebih precisely, itulah, right? For example. Oke, I see. Terus kalau menurut kamu sendiri nih, sebenarnya semua orang tuh harus belajar communication gak sih? Dan why? Harus belajar communication. This sounds very cliche, but communication is key. Itu kan, I think it's everywhere. Right. Dan kayak kalau misalkan kamu menguasai komunikasi itu dalam aspek apapun, informasi kan jadi gampang di exchange, dimengertinya lebih gampang, untuk dicerna lebih gampang. Dan itu tanpa komunikasi, I think it's gonna be very hard
untuk diri kamu sendiri, untuk orang lain, untuk kalau misalkan lebih serius ntar di dunia kerja, di manapun. Jadi penting sih sebenarnya belajar komunikasi menurut aku. Oke, right. Terus kalau menurut kamu sendiri, kan tadi kamu bilang juga ini berguna banget untuk karir path gitu ya. Nah, sebenarnya pilihan karir dari communication tuh kemana aja sih Raya? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman juga nih, ke USG Friends. Kayak aku bilang tadi, I think communication is very broad sebenarnya. Tapi kalau kamu udah belajar nih, kamu udah ngeliat, kamu udah pelajarin semua hal-halnya, pasti itu bisa kepake di banyak banget career path ya, misalkan dari advertising, copywriting, communication strategist, itu banyak banget apa bedanya, dan walaupun terdengarnya kedengarannya beda-beda gitu karirnya, tapi kalau kamu udah belajar komunikasi, I think it's a very good foundation of information, dan aku merasa itu akan kepake banget sih. I see, iya. Karena kalau misalnya lihat di search gitu ya, atau di googling, mungkin yang paling terkenal misalnya bisa jadi public relation consultant, right? Ada social media manager. Sekarang kan juga banyak banget social media. Banget. Jadi lagi hype banget nih ya, social media penting banget gitu. Jadi emang harus, kalau misalnya belajar communication akan jadi lebih mudah mungkin pastinya. Oke, I see. Terus kalau kamu sendiri rencananya mau pilih karir sebagai apa nih nanti? Kalau aku pribadi, aku tertarik lebih ke advertising atau marketing, social media, atau editor sih, pengen banget menuju ke editing. Oh, editing. Oke, udah mulai apply atau gimana mungkin? Belum sih. Oke. Tapi udah bisa kalau misalnya sekarang apply langsung di negara kamu kuliah, ataupun di sekarang udah bisa intern atau bisa. Oh, bisa. Oke. Tapi kalau misalkan full time gitu mungkin belum bisa. Biasanya jadi mereka prioritize yang udah undergraduate, bisa. Oke, paling intern kali ya? Iya, intern banyak. Iya sih. Jadi USG Friends kalau misalnya memang mau sambil kuliah sambil intern masih mungkin bisa. Gitu ya. Intern nggak ada yang tahu sih, bisa aja full time, part time, bisa aja. Oke, right. Jadi kesempatannya ya mulai dari kuliah juga ya. Oke. Terus pertanyaannya nih, mungkin ini buat teman-teman nih ya. Ada saran nggak sih buat teman-teman yang ingin belajar communication? Apa yang harus diperhatikan dan kenapa nih harus pilih belajar di luar negeri? Saran aku sih sebetulnya mungkin kalau dari pengalaman aku, pertama aku masuk komunikasi itu kayak oke nih mau belajar komunikasi, tapi sebenarnya apa? Karena itu kan general banget dan luas. Jadi to be honest, pas awal banget masuk komunikasi juga bingung juga nih waktu expect nih sebenarnya akan belajar apa sih gitu. Tapi setelah dijalanin, setelah research terus, dipelajarin terus, it's a very interesting subject actually. Dan mungkin saranku adalah kalau kamu masih bingung, kamu bisa ngeliat in detail kayak, karena kan program universitas beda-beda kan, komunikasinya sendiri tuh coursesnya beda-beda, mata kuliahnya beda-beda. Jadi mungkin kamu bisa ngeliatin, kamu bisa pelajari nih sebenarnya mata kuliahnya masuk nggak sih sama aku, karena kan banyak, ada komunikasi kan ada yang lebih ke linguistik, ada yang lebih ke marketing, ada yang lebih ke media, itu kan general dan banyak gitu aspeknya. Jadi mungkin kamu bisa research dan bisa lihat aja nih apa sih yang lebih spesifik, aku mau kemana nih, apa arahannya gitu sih paling. Oke, itu juga kayaknya berlaku umum ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau milih jurusan, terus mau milih university gitu ya, mungkin itu step-step awal yang harus dilakukan ya gitu untuk bisa milih jurusan dan universitas yang tepat, yang mungkin sesuai dengan rencana studi kamu gitu ya, atau studi teman-teman semua jadinya ya. Oke deh, nah itu tadi perbincangan singkat kita nih dengan Ramania Syafitri Gumai Putri, mahasiswi jurusan Communication and Information Studies University of Groningen, Belanda. Seru banget ya teman-teman ya, ternyata kuliah communication itu banyak banget karir path-nya, seru juga belajar communication-nya, banyak wawasan dan peluang karirnya juga luas. Bisa bekerja di berbagai macam perusahaan dan bidang apa aja ya berarti ya, nggak cuman perusahaan satu bidang gitu, tapi bisa di bidang mana aja. Dan perusahaannya kan juga macam-macam, nggak spesifik ke perusahaan ini doang gitu. Kan banyak perusahaan pasti perlu communication strategist or something itu pasti.
Ya, kayak sosmed tadi, marketing Iya, mereka. Oke. Oh ya, dan satu hal lagi nih teman-teman ya, jadi para lulusan luar negeri ini akan memiliki peluang karir juga di berbagai perusahaan multinasional, right? Gitu. Jadi Betul. nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga bisa di negara manapun juga gitu. Karena perusahaan multinasional itu pasti akan lebih tertarik terhadap kandidat yang memiliki reputasi gelar akademik, terus fasih bahasa Inggris juga, Betul. ya kan? Serta nggak awam juga nih sama pergaulan dan dunia internasional. Networking kamu berarti kan mestinya udah luas banget dong nih, Raya. Iya, ya semoga. kan? Oke, jadi ya lulusan luar negeri ini ya merupakan lulusan yang siap kerja. Oke, nah terus gimana nih kalau misalnya ingin kuliah communication ke luar negeri, tapi pengennya mulai di Jakarta dulu? Nah, bisa nggak sih tuh? Bisa banget nih, Raya. Mungkin aku kasih tahu informasinya ya. Ada Oke. programnya, ada banget. Jadi, melalui program Diploma of Communication dari UIC UTS College, itu kamu bisa kuliah communication selama 8 bulan di Jakarta dulu dengan menggunakan kurikulum tahun pertama University of Technology Sydney atau UTS. Lalu berangkat ke Sydney untuk melanjutkan tahun kedua di UTS sampai selesai. Gampang kan? Nah, kalau ingin tahu informasi lebih lanjut, langsung aja hubungi ke USG Education Pondok Indah Campus. Karena Diploma of Communication itu hanya ada di USG Education Pondok Indah Campus, di mana Jalan Trogong Raya nomor 32. Oke, nah Raya, mungkin sebelum kita closing, ada yang ingin disampaikan lagi nggak nih buat teman-teman atau USG Friends yang lagi menyimak acara ini? Kalau misalkan kalian interested untuk belajar communication atau even a lot of other programs, karena ya sih juga banyak program-program lainnya, but more specifically communication with the opportunity that you offer dengan bisa belajar di sini dan bisa lanjut ke luar negeri lagi. I think that's a very good opportunity and a very good program. Jadi jangan, go check it out, and if you think it suits you, you should go for it. Alright, thank you. Oke, thank you so much for your time, Raya. Sama dulu kita hope you have a great time sharing Thank your you. experience here. Thank Thank you juga buat USG Friends yang sudah menyimak USG Education Podcast. We'll see you at our next event. Bye bye.